Selamat pagi Ya, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Cleft Talk dari Cleft and Craniofacial Center, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta. Bersama saya, Dr. Jessica Halim. Nah, mungkin teman-teman sekalian udah menonton dari episode sebelumnya, banyak disebutkan mengenai nasoalveolar molding. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai nasoalveolar molding dengan salah satu spesialis ortodonti di Cleft and Craniofacial Center, Dr. Gigi Julieta Pancawati, spesialis ortodonti. Nah, mungkin teman-teman sekalian juga udah nonton di episode sebelumnya bahwa di Cleft and Craniofacial Center, RSCM, kita semua menangani pasien secara komprehensif dan multidisiplin. Artinya, Dr. Panca ini merupakan salah satu dokter spesialis ortodonti yang bekerja di Cleft and Craniofacial Center yang akan membantu kita untuk memperjelas mengenai indikasi dan kapan sih kita sebaiknya menggunakan nasoalveolar molding. Baik, tanpa berlama-lama, kita undang saja Dr. Gigi Panca. Selamat pagi, dokter. selamat pagi. Pagi, dokter. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Baik, syukurlah semoga semua teman-teman juga sehat selalu ya. Dokter, nah kita mulai aja ya dok ya dari pertanyaan pertama dok, yang mungkin Ya, baik. banyak sekali yang bertanya-tanya mengenai apa sih nasoalveolar molding itu, atau yang kadang orang suka panggil NAM ya dok ya, dan indikasinya mungkin buat apa dok? Ya. Oke, jadi sebetulnya nasoalveolar molding itu adalah salah satu teknik yang kita gunakan pada pasien dengan celah bibir dan lelangit. Tapi tidak semua kasus cleft itu menggunakan nasoalveolar molding. Jadi secara umum digunakan pada kasus unilateral cleft atau yang bilateral. Secara umum cleft ini maaf. Jadi secara umum nasoalveolar molding ini adalah alat pre-surgical infant orthopedic, artinya alat ortopedik yang digunakan pada bayi untuk mempersiapkan tindakan operatif sebelum penutupan bibir. Nah, memang akhir-akhir ini kita banyak mendengar banyak alat NAM ini mulai luas dipergunakan. Tapi seringkali kita temukan masih ada kesalahan bahwa semua alat disebut sebagai NAM. Sebetulnya NAM ini adalah alat yang digunakan untuk mendekatkan celah bibir, celah langit-langit, dan memperbaiki deformitas atau kelainan pada bentuk hidung bayi. Jadi intinya tujuannya adalah untuk membuat deformitas yang berat menjadi deformitas yang jauh lebih ringan sebelum dilakukan tindakan operasi. Jadi untuk tujuannya seperti itu, dok. Oke, baik dok. Mungkin semuanya pada penasaran nih dok, gimana sih bentuk NAM? Ya kan katanya tadi nggak semua alat disebut NAM. Mungkin untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan para penonton kita, mungkin boleh ditunjukkan dok bentuk NAM itu seperti apa? Ya, jadi sebetulnya alat NAM itu dipergunakan bersamaan dengan dilakukannya tindakan lip tapping. Nah, alatnya ini sebetulnya bentuknya seperti ini. Jadi ada molding plate yang terbuat dari plat akrilik yang tujuannya adalah untuk mendekatkan celah pada rahang atasnya. Kemudian ada retention stick ini yang gunanya sebagai retensi. Sedangkan komponen satu lagi adalah nasal bulb. Jadi ini yang untuk memperbaiki kelainan pada hidung. Jadi sesuai dengan namanya nasoalveolar molding, artinya alat yang digunakan untuk melakukan molding pada hidung
dan juga molding pada rahangnya. Jadi ada 2 komponen yang diperbaiki, yaitu komponen nasal atau hidung dan alveolarnya. Jadi seringkali pasien bilang, saya sudah pakai NAM dok, tapi ternyata nggak ada komponen nasal bulb-nya, ya artinya itu bukan NAM. Seperti itu. Jadi kalau untuk disebut sebagai NAM harus ada komponen nasal bulb-nya, ada komponen molding plate-nya. Dan perawatannya juga dikombinasi dengan lip tapping untuk mendekatkan celah bibirnya. Seperti itu, dok. Oke, baik dokter. Mungkin udah sedikit memberikan gambaran ya kepada teman-teman semua mengenai bagaimana bentuk nasoalveolar molding itu sendiri. Nah, sebenarnya tadi Dokter Panca juga udah menyebutkan ya mengenai tujuan pemasangan NAM, jadi untuk mendekatkan celah alveolus dan juga untuk memperbaiki struktur hidung yang agak flaring ya dok ya, kalau misalnya pada pasien dengan cleft lip and palate. Baik, nah kalau misalnya mungkin ada yang masih bertanya-tanya nih dok, bagaimana, apa sih keuntungan menggunakan NAM atau seberapa signifikannya penggunaan NAM itu sendiri pada pasien cleft lip and palate? Jadi saya biasanya menjelaskan kepada pasien seperti ini. Alat NAM ini cukup efektif untuk mempersiapkan bayi-bayi kita sebelum dilakukan tindakan labioplasti. Banyak kasus dari yang kelainannya berat, sebelum operasi kita sudah bisa menyiapkan menjadi jauh lebih ringan. Tetapi di sini yang berperan itu bukan hanya kami di cleft center-nya saja, tapi yang utama juga adalah peran dari orang tua. Jadi alat ini terbukti cukup efektif, tetapi harus dengan pemakaian yang kontinu. Alat ini harus dipakai selama 24 jam dengan diganti sehari 2 kali pada saat bayi mandi, dan tentunya walaupun kontinu pemakaiannya juga harus tepat. Biasanya yang kami lakukan untuk memastikan supaya pasien tidak kesulitan untuk menggunakan di rumah, kami akan mengajarkan pasien bagaimana cara melakukan lip tapping, bagaimana cara melakukan pemasangan alat ini. Dan biasanya perawat-perawat kami akan meminta pasien untuk mengirimkan foto pemasangan awal mereka supaya kita bisa melihat apakah pemasangannya baik atau tidak gitu. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini bahwa ini untuk unilateral cleft lip and palate biasanya nasal bulb-nya itu hanya satu, karena yang biasanya yang akan kita koreksi adalah hanya bagian hidung satu sisi, jadi nasal bulb-nya hanya satu. Dan pemakaian ini harus kontinu juga dengan bersamaan dengan pemakaian lip tapping. Dan cara pemasangan lip tapping ini juga bukan asal tempel aja gitu. Jadi kita harus mendorong dari segmen cleft yang besar ke arah segmen cleft yang kecil. Kalau penarikan dari lip tappingnya kurang baik, maka celah bibir nggak akan mendekat. Kalau penekanan dari pemasangannya kurang baik, juga hasilnya tidak akan optimal, begitu dok. Oke, baik dok. Ya ini kalau kita lihat ya, bagaimana? Mau menjelaskan yang ini dok mungkin? Ya, ya ini pasien yang kami lakukan untuk kelainan bilateral. Seperti kita lihat pada gambar sebelum pemakaian NAM, pada kasus bilateral biasanya premaksilanya itu kan sangat protruded atau disertai juga premaksila yang shifting begitu, dan celahnya juga jauh lebih besar. Nah, untuk kasus seperti ini, kalau kita tidak lakukan pemakaian NAM, maka akan terjadi risiko kegagalan hasil operasi. Seringkali jahitannya kembali terbuka, baik sebagian ataupun semua seperti itu, dan akan menyulitkan untuk dokter bedahnya juga melakukan rekonstruksi berikutnya.
Jadi pada pasien ini kami lakukan perawatan NAM. Tujuannya untuk premaksilanya yaitu untuk memperbaiki posisinya ke arah lebih sentral dan melakukan retraksi dari premaksila. Juga mendekatkan celah bibirnya supaya celah bibirnya dekat. Seperti kita lihat pada gambar setelah pemakaian NAM, maka pada posisi seperti ini dokter bedah juga akan jauh lebih mudah untuk melakukan tindakan rekonstruksi, mendapatkan hasil operasi yang lebih estetik dan juga lebih baik, dan bisa mengurangi risiko kegagalan tindakan operasinya. Seperti itu, Dok. Baik, dokter. Kasus yang kedua ini sebetulnya mirip dengan kasus yang sebelumnya, hanya perbedaan saja shifting premaksilanya. Yang kita bisa lihat pada kasus ini, hasilnya bisa dicapai cukup baik karena orang tua yang cukup konsisten dalam pemakaiannya, dan juga pemakaiannya itu secara benar. Jadi kita bisa lihat hasilnya, anaknya menjadi jauh lebih cantik ya, Dok ya. Jadi lebih bagus gitu hasilnya. Iya, Dok, benar-benar terlihat signifikan ya, Dok ya, perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan. Iya, begitu, Dok. Oke, dokter. Nah, kalau mungkin teman-teman semua udah tertarik nih dengan penggunaan NAM pada pasien cleft lip and palate. Kalau misalnya nih, Dok, kapan sih umur ideal pemasangan NAM itu, dan berapa lama sebenarnya diperlukan untuk pemasangan NAM sebelum operasi? Jadi sebetulnya pemasangan NAM itu paling ideal dilakukan adalah segera setelah bayi dilahirkan, karena seperti golden time-nya gitu ya adalah 6 minggu pertama. Kenapa 6 minggu pertama ini? Karena asam hyaluronik asidnya masih tinggi dalam sirkulasi bayi, yang mana kita tahu hal ini akan mempengaruhi elastisitas dari jaringan ikat, jaringan tulang ya. Jadi kita masih jauh lebih mudah untuk melakukan molding, baik pada bibir ataupun pada hidung ataupun pada alveolusnya. Jadi akan didapatkan hasil yang lebih baik. Apabila bayi datang ke kita usianya sudah lebih besar, tetap bisa dilakukan, tapi waktunya lebih lama. Biasanya kalau untuk unilateral, kalau pasiennya datang ke kita itu pada usia baru-baru lahir itu, biasanya terkejar itu untuk operasi di usia 3 bulan. Tapi tentu dengan catatan bahwa pemakaiannya kontinu dan benar. Kalau untuk bilateral, karena kelainannya lebih berat biasanya dibandingkan dengan unilateral, biasanya pemakaian itu sekitar 3-4 bulan. Tentu dengan catatan harus pemakaian yang kontinu dan secara benar. Itu, Dok. Baik, Dok. Jadi memang sebaiknya di 6 minggu pertama atau bahkan lebih baik kalau setelah lahir ya, Dok ya. Karena kan banyak kasus juga yang bisa dideteksi langsung setelah lahir atau bahkan pada saat masih di dalam kandungan melalui pemeriksaan USG. Baik, Dok. Kalau misalnya nih, Dok, mungkin teman-teman mau informasi lebih jelas. Kalau misalnya anak telat berobat, Dok, lebih dari 6 minggu itu, jadi masih bisakah penggunaan NAM? Atau sampai kapan anaknya boleh menggunakan NAM dan kapan sebaiknya langsung operasi aja deh? Jadi sebetulnya untuk penggunaan NAM itu kalau masih beberapa bulan masih bisa. Nah, kalau misalnya lebih tua lagi gitu ya, memang terdapat 2 opsi nih, Dok. Jadi bisa kita menggunakan plat NAM, tetapi
desainnya berbeda, kita tambahkan screw supaya kita bisa menarik dengan lebih kuat, atau misalnya opsi lain kalau memang pasien datang dari jauh, dari luar kota, atau datang sudah usia 1 tahun, mungkin bisa dilakukan operasi tentu dengan modifikasi yang dilakukan seperti pemotongan premaksila seperti itu. Tapi itu nanti pasti akan didiskusikan dengan tim dulu, tindakan apa yang akan dilakukan gitu, Dok. Oke, baik dok. Jadi memang sebaiknya sedini mungkin ya dok ya. Nah dok, berapa lama sih pemakaian NAM itu sendiri? Kan tadi dokter udah menyebutkan dalam sehari 24 jam ya. Maksudnya kapan NAM bisa dilepas? Apakah boleh dilepas saat makan, saat mandi, seperti itu dok? Jadi biasanya plat 6 itu dilepas 2 kali sehari pada saat bayi mandi, karena supaya bagian dalam rongga mulutnya bisa dibersihkan juga, dan platnya juga bisa dibersihkan juga, seperti itu. Kecuali kalau misalnya bayi ada muntah atau gumoh seperti itu, ya 6 harus dilepas, dibersihkan, bayinya dibersihkan dan dipasang kembali. Jadi kalau tidak ada apa-apa, dilepasnya hanya 2 kali sehari. Baik dok, jadi memang sambil menyusu juga boleh, NAM-nya tetap terpasang ya dok ya? Jadi justru dengan pemakaian NAM ini, bayi akan menyusu dengan lebih mudah. Jadi akan lebih intake-nya juga akan lebih banyak. Selain itu juga bisa untuk melatih atau merangsang daya hisap bayi. Jadi pola menyusu yang normal seperti itu. Oke, baik dok. Jadi memang sangat berguna sekali ya dok ya untuk pasien dengan celah sumbing bibir dan lelangit. Nah dok, mungkin kadang anak-anak saat pemakaian saja menangis ya dok ya, dan setelah itu mungkin merasa tidak nyaman, kadang mungkin NAM-nya suka ditarik-tarik. Nah bagaimana dok kalau misalnya pada kondisi seperti itu? Jadi biasanya pada saat pemasangan bayi pasti menangis. Tapi kalau pemasangannya benar dan sesuai instruksi, biasanya setelah pemasangan bayinya itu akan diam. Jadi nggak menangis lagi. Tetapi biasanya kalau misalnya pada saat pemasangan bayi terus-menerus menangis, maka perlu diperhatikan apakah pemasangannya benar atau tidak. Karena kalau pemasangannya tidak benar dan alatnya tuh terasa longgar, tentu anaknya merasa tidak nyaman. Tapi kalau pemasangannya benar dan alatnya bisa cepat, itu biasanya anak menangis hanya pada saat pemasangan. Oke baik, jadi memang hanya pada saat pemasangan. Kalau memang orang tuanya menganjurkan, kembali kontrol supaya kami lihat gitu. Nah, dokter menyebut-nyebut soal kontrol nih dok. Kira-kira seberapa sering sih pasien dengan celah bibir dan lelangit harus kontrol untuk pemasangan NAM? Untuk pemasangan NAM, kami meminta pasien datang 1 kali seminggu, jadi seminggu sekali. Tujuannya adalah pertama, karena pada bayi ini kan jaringannya semua masih halus gitu ya dok. Jadi kita aktivasi alatnya juga sedikit demi sedikit untuk mencegah terjadinya overstretching misalnya, yang bisa menyebabkan luka pada bayi, itu pertama. Yang kedua, untuk melihat progres. Dan kalau dalam kontrol seminggu, kita lihat ternyata orang tuanya belum memasang dengan benar, kita akan cepat melakukan koreksi. Seperti itu. Baik, jadi memang tujuannya untuk evaluasi dan juga untuk koreksi bila ada kekurangan atau misalnya kesalahan pada pemasangan ya dok ya? Ya. Baik, dok, mungkin yang teman-teman penasaran nih dok, apakah sebenarnya NAM ini ditanggung BPJS dok?
Untuk saat ini di center kita ya, BPJS belum menanggung perawatan NAM ini, sayangnya memang. Mungkin kalau ditanggung BPJS bisa lebih banyak pasien yang bisa menikmati layanan ini, begitu dok. Bagaimana misalnya nih pasien yang dilihat kayak berkebutuhan untuk penggunaan NAM, apakah mungkin ada sponsor-sponsor atau donatur dok yang biasanya mungkin di CCC bisa membantu? Biasanya nih di center kami kan ada Mbak Laras ya. Beliau itu sangat proaktif nih untuk mencarikan sponsor seperti itu. Biasanya sih sejauh ini kami sering bekerja sama dengan We Care. Jadi biasanya yang mengurus ini adalah Mbak Laras, beliau yang paling jago deh untuk mencari sponsor-sponsor seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ada masalah ekonomi atau kekurangan secara finansial, jangan khawatir, datang dulu aja ke CCC. Semoga bisa dicarikan sponsor untuk kelancaran pengobatan anaknya ya. Ya, betul. Amin. Amin. Nah, dok, kalau NAM itu sendiri terbuat dari apa sih, dok? Apakah benar kayak kawat gigi yang digunakan biasa pada orang dewasa? Jadi sebetulnya bahan materialnya sih sama ya. Jadi platnya itu terbuat dari akrilik. Sedangkan untuk nasal bulbnya itu terbuat juga dari akrilik yang dikombinasi dengan kawat stainless steel. Seperti itu. Jadi sama seperti yang digunakan untuk pembuatan gigi palsu gitu, dok. Oke, baik dok. Nah, kalau misalnya nih seseorang mau dan setuju untuk penggunaan NAM pada anaknya, bagaimana tahapan pembuatannya dok dan memakan waktu berapa lama sebenarnya? Jadi biasanya pada kunjungan pertama kami melakukan edukasi dulu ke orang tua pasien mengenai keterangan tentang alatnya, cara pemakaiannya, seperti itu. Dan biasanya edukasi lain yang kami sampaikan adalah harus ada kerjasama antara keluarga di rumah, terutama ayah dan ibu. Kadang-kadang mamanya bukan tega ya, mamanya bisa melakukan, tapi papanya pulang kerja capek, nggak mau dengar anak nangis, itu sering terjadi. Atau papanya oke, mamanya nggak tegaan, nggak mau lihat anaknya nangis. Atau mama papa oke, yang nggak mau anaknya cucunya nangis itu. Jadi edukasi seperti itu yang biasanya kita sampaikan bahwa harus kerjasama semua. Kemudian tentu kita jelaskan bahwa nantinya akan dilakukan prosedur pencetakan rahang. Nah, di sini biasanya kita lihat juga sih apakah bayi ini memiliki kelainan yang lain atau kami harus konsul dulu ke dokter anak atau ke dokter rehab medik untuk melihat apakah tidak ada kontraindikasi untuk tindakan pencetakan. Nah, apabila orang tua sudah setuju dengan semua rencana perawatan yang akan dilakukan dan tidak ada kelainan lain atau ada kelainan lain tetapi sudah ada ACC dari dokter anak, maka tahapannya akan kita lakukan pencetakan rahang atas. Dan biasanya pada kunjungan pertama itu kami langsung mengajarkan teknik tapping supaya selama menunggu alatnya jadi sudah ada progres yang bisa dicapai gitu kan. Karena sayang semikan pembuatan alat kan 1 minggu dok. Jadi sayang nih kalau 1 minggu bayinya dianggurin gitu ya, padahal ada progres yang bisa dicapai. Jadi biasanya yaitu kita lakukan pencetakan dan melatih orang tua untuk melakukan tindakan lip tapping di rumah. Baik dok, jadi nah, memang itu baru 1 minggu kemudian baru jadi alatnya. Memang pembuatannya berarti 1 minggu ya dok ya, namun sebelum itu juga perlu
dipastikan komitmen dari kedua orang tua dan juga keluarga untuk penggunaan NAM ini, karena memang benar-benar harus intens ya dok ya, bisa dibilang 24 jam per hari, dan juga mungkin harus ada komunikasi dan kesepakatan antara keluarga untuk memberi tindakan yang sama gitu, biar nggak ada konflik di rumah. Ya, betul dok, karena itu penting banget gitu. Baik dokter, mungkin dokter ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana, atau mungkin orang tua dari pasien dengan thalassemia dan langit yang mungkin masih ragu-ragu atau bingung mengenai penggunaan NAM ini? Biasanya sih yang sering saya sampaikan kepada pasien, pertama kita harus ingat bahwa hasil operasi yang didapat itu adalah wajah yang kita wariskan kepada anak yang akan dia pakai seumur hidup, seperti itu. Jadi kalau ada tindakan yang bisa membantu persiapan bedahnya dan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, itu juga tentu akan sangat baik apabila bisa dilakukan oleh orang tua. Jadi kalau masih ragu karena kesannya pemakaiannya susah, terus merepotkan, jangan dilihat sisi merepotkannya saja, tapi mesti dipikirkan bahwa ini untuk kebaikan anak di masa depannya dia. Karena pengalaman kami banyak juga yang pasien-pasien yang sudah dewasa gitu, sering bertanya tuh atau anak-anak tanya juga ke orang tuanya, mama kenapa aku begini, nggak sama seperti teman-teman gitu. Dan kadang-kadang kalau penampilan yang kurang baik, pengucapan yang kurang baik gitu ya, itu juga anak-anak ini seringkali kalah pada saat wawancara mencari kerja, seperti itu. Jadi yang kita lakukan kan untuk mempersiapkan masa depan anak-anak nih. Jadi kalau hanya repot 3-4 bulan, kecil lah itu gitu ya. Kalau dibandingkan dengan benefit yang anak-anak ini akan dapat di masa depan seperti itu. Jadi memang ini untuk mempersiapkan outcome yang lebih baik ya dok ya, pas operasi, guna untuk kedepannya juga seorang pasiennya sebagai individu atau sebagai komunitas dalam masyarakat. Nah, ya, dok, betul. Selain itu mungkin, kan juga bisa mengurangi revisi ya, bisa mengurangi revisi-revisi yang perlu dilakukan ke depan. Jadi kan kalau misalnya ternyata operasinya gagal harus operasi lagi, kan anaknya kasihan juga, seperti itu. Baik dok. Jadi memang baik dari segi medis maupun dari psikologis dan juga dari segi sosioekonomi ya dok ya, untuk outcome yang lebih baik. Baik dok, mungkin ada beberapa teman-teman di sana yang masih bargaining nih dok. Kalau mungkin mikirnya cleft anak saya nggak terlalu besar seperti foto-foto dokter gitu. Kalau untuk kasus-kasus seperti itu bagaimana dok? Nah, jadi seperti saya ungkapkan di depan, memang NAM ini biasanya hanya dipakai untuk kasus unilateral dan bilateral. Biasanya kalau hanya celah bibir ya kami tidak pasangkan NAM misalnya seperti itu. Atau kalau hanya ada celah di palatum, bibirnya tidak kena, hidungnya tidak kena, ya yang kami pakai bukan NAM hot splat. Jadi memang sesuai. Tapi biasanya sih untuk kasus unilateral dan bilateral itu kami lakukan NAM. Karena seringkali pada awal nih, orang tua hanya berpikir tujuannya hanya operasi bibir. Bibirnya ketutup, udah selesai kan dok masalahnya. Tapi yang harus diingat adalah kita nantinya kan akan ada tahap operasi langit-langit. Jadi walaupun bibirnya ketutup, tapi kalau celah langit-langitnya masih besar, itu juga akan mempersulit pada saat operasi penutupan langit-langit. Karena seperti kita ketahui kan jaringan mukosa tuh di langit-langit tipis sekali ya.
Jadi akan lebih susah gitu pada waktu penutupan langit-langit. Baik dokter, sepertinya udah sangat komprehensif sekali ya pembahasannya dok. Semoga teman-teman di luar sana semakin dicerahkan dan ditingkatkan pengetahuannya mengenai penggunaan NAM. Dan mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh banget langsung ke CCC ya dok ya, untuk mendapat konsultasi dan penjelasan lebih lanjut dari spesialisasinya. Iya dok. Baik dok, mungkin untuk pembahasan mengenai NAM, saya rasa cukup untuk sekarang. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman akan kita tampung. Terima kasih Dokter Gigi Pance atas waktunya dok. Semoga ilmunya juga, dok, bermanfaat. Baik. Ya, baik dok. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan. Semoga yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang tua di luar sana. Benar dokter. Jadi, baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk menonton YouTube channel CCC mengenai Cleft Talk Nasal Alveolar Molding. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk semuanya.